warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Setelah kita melalui beberapa materi tentang dasar-dasar HTML yang saya jelaskan pada bab 2, di pertemuan kali ini kita akan membahas lagi versi HTML yang terbaru, yaitu HTML versi kelima. Nah, di dalam materi kali ini akan membahas tentang sejarah atau bisa juga pengertiannya. Kemudian peraturan-peraturan apa saja yang diubah atau ditambahkan dalam versi HTML5. Pertama itu adalah pengertian apa itu HTML5. Nah, di sini dijelaskan HTML5 adalah versi terbaru dari versi sebelumnya, yaitu HTML 4.1 yang muncul pada tahun 1999. Sejak saat itu internet mengalami perkembangan yang cukup pesat. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan user atau pengguna diciptakan HTML5. Kebutuhan yang dimaksud yaitu menampilkan animasi, menjalankan aplikasi, pemutaran video, musik, dan sebagainya. Jadi singkatnya seperti ini. Jadi HTML versi 4 itu memiliki fitur yang bisa dibilang kurang lengkap lah. Jadi atas permasalahan tersebut diciptakanlah HTML5 yang di dalamnya memiliki beberapa fitur seperti menampilkan animasi, menjalankan aplikasi, pemutaran video, musik, dan sebagainya. Jadi dia mengatasi permasalahan yang ada di HTML versi sebelumnya. Nah, poin kedua ini adalah pada versi HTML5 yang sudah bersifat cross-platform. Artinya, kalian bisa menjalankan HTML pada berbagai platform, misalnya smartphone, tablet, notebook, laptop, PC, bahkan smart TV. Meskipun sudah terbaru, HTML5 masih dalam tahap pengembangan, namun semua browser sudah mendukung elemen-elemen baru HTML. Ini juga kelebihan HTML5, yaitu bersifat cross-platform. Dia bisa dijalankan pada beberapa perangkat ya. Misalnya smartphone, tablet, notebook, PC, atau laptop. Oke, selanjutnya sejarah HTML5 ya. Sejarah HTML5 ini mengacu pada terciptanya HTML lah. Terciptanya HTML ini adalah hasil kerjasama antara dua perusahaan ya. Yang pertama itu adalah WG atau Web Hypertext Application Working Group. Nah, dan yang kedua adalah perusahaan W3C atau World Wide Web Consortium. Pada awalnya W3C masih fokus dalam pengembangan HTML 2.0. Sementara itu HTML 4.1 masih belum diperbarui sejak tahun 2000. Jadi kedua perusahaan ini memiliki bidang pengembangan masing-masing. Di sini ada aturan-aturan yang ada di dalam HTML5. Ini ada gambarnya. Nah, dari kerjasama antara W3C dan WG ada beberapa aturan yang coba diterapkan dalam HTML5, yaitu poin pertama adalah memiliki markup, sejenis tag yang dikhususkan dalam keperluan website pengembangan. Poin pertama ini singkatnya memiliki sejenis tag yang dikhususkan dalam pengembangan website, misalnya tag div, span, footer, span, video, audio, center font. Nah, ini mengacu pada keperluan. Keperluannya misalnya ini adalah tata letak. Di tata letak ini yang tag HTML dibutuhkan misalnya adalah tag div, kemudian ada footer, apalagi ya mungkin dua itu aja. Nah, kemudian untuk multimedia atau berhubungan dengan suara atau video, ini ada tag video ya, multimedia lah istilah. Ada tag video, audio, dan lain sebagainya. Nah, poin kedua, tersedia API baru. API ini adalah
Application Programming Interface. Intinya HTML5 memiliki antarmuka dokumen objek model atau DOM. Nah, fitur-fitur baru di dalam HTML5. Yang pertama adalah kemampuan mendukung format SVG dan mat HTML. SVG ini adalah format gambar ya. Format gambar. Ini gambarnya bisa berbentuk icon atau yang lain lah. Nah, untuk mat HTML ini mengacu pada penghitungan atau kalkulasi dalam HTML. Namanya adalah MATML. Yang kedua, elemen baru khusus multimedia. Ini contohnya video dan audio. Tersedia tag-tag baru seperti artikel, aside, nav, canvas, figur, footer, dan section. Kontrol baru untuk tag form seperti kalender, date, time, URL, search, dan color. Nah, selanjutnya atribut baru pada tag href atau anchor seperti ping, meta, charset, asin, dan script. Kemudian atribut for berkembang saat ini di tag form memiliki metode put dan delete. Ini mungkin metode ya. Di dalam pemrograman itu kalau nggak salah ada dua metode. Yang pertama adalah ini di dalam pemrograman ada dua metode yang sering kita jumpai atau kalau kalian tahu. Itu yang pertama adalah get dan post. Nah, di dalam HTML5 khususnya di tag formulir ada lagi metode yang namanya put dan delete. Yang put ini untuk mengambil sebuah data dan delete itu untuk menghapus sebuah data. Kemudian penanganan error yang lebih mudah. Jadi ketika suatu kode HTML memiliki error nanti akan ada penjelasan atau pesan-pesan errornya ada di mana gitu. Nah, elemen-elemen yang dihilangkan di HTML5. Yang pertama adalah akronim, yang kedua applet, base font, big center, dir ini directory ya ini kalau nggak salah. Ada font, frame, ya frame ini yang kita bahas kemarin beserta saudaranya ini frame set. Nah, kalau yang terakhir ini strike. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan bahas lagi lebih jauh tentang HTML5. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.